Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang satu tema yang menarik untuk kita perhatikan, secara khusus untuk remaja dan pemuda Kristen saat ini. Materi pelajaran pada saat ini adalah dengan tema bertumbuh dan semakin berhikmat. Kita melandaskan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 3 ayat 19, pasal 2 ayat 26, dan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kalau kita berbicara tentang bertumbuh dan semakin berhikmat, maka kita akan masuk di dalam satu proses kehidupan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, pernah mengatakan, yang terpenting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan kehidupan yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu. Maksudnya adalah, bukanlah masalah panjang umur, bukanlah masalah kita semakin hari semakin bertambah umur kita, tetapi di dalam umur yang kita jalani adalah kita melihat satu kehidupan yang baik atau justru kehidupan kita semakin tidak baik. Nah, inilah yang harus kita perhatikan sebagai remaja pemuda. Apalagi Anda yang saat ini sementara dalam proses pertumbuhan, Anda harus menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Jadi hingga tahun-tahun di dalam usiamu itu akan menjadi bermakna ketika kamu menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita masuk di dalam pengertian bertumbuh. Bertumbuh merupakan proses seseorang mengalami perubahan, peningkatan, kesinambungan, dan dalam menjalani hidup seiring dengan pertambahan usia dan pengetahuan. Jadi kita bisa melihat suatu proses yang terjadi, ada berbagai perubahan, peningkatan, bahkan terus berkesinambungan. Bahkan pertumbuhan ini akan terjadi ya sampai kita sudah tua nanti. Lalu kita melihat pengertian berhikmat. Berhikmat adalah keterampilan seseorang dalam menyikapi proses kehidupan yang membawanya kepada kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan hidup. Memilih seringkali menguji seseorang dalam proses kehidupannya yang membuatnya harus mengambil suatu keputusan yang tepat ataupun sebaliknya. Peranan hikmat terletak pada kondisi demikian. Itulah sebabnya setiap orang dituntut memiliki hikmat dalam hidup. Jadi, berhikmat itu suatu keterampilan di dalam hidup. Bagaimana dia menjalani hidup di dalam dunia ini, dia harus punya kehidupan. Karena di dalam kehidupan ini, kita akan diperhadapkan dengan suatu pilihan-pilihan tertentu. Nah, di dalam mengambil suatu pilihan atau keputusan tertentu, dan hikmatlah yang harus menjadi patokan kita untuk bisa memutuskan sesuatu hal yang baik ataupun kita menjauhkan diri daripada hal yang buruk. Dan hikmat di dalam kekristenan itu dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita mengambil suatu keputusan atau pilihan tertentu, haraplah kita sudah berhikmat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi, bertumbuh dan semakin berhikmat adalah suatu proses yang harus dilewati dan dimiliki oleh seseorang secara berkesinambungan. Kiranya sudah jelas pengertian bertumbuh dan semakin berhikmat. Bertumbuh dan semakin berhikmat ini adalah sesuatu hal yang terus beriringan berjalan bersama. Seiring kita mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan atau perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, maka kita juga semakin berhikmat di dalam menjalani proses kehidupan. Pertumbuhan. Setiap orang mengalami pertumbuhan yang merujuk kepada kedewasaan, antara lain pertumbuhan fisik atau biologis, pertumbuhan mental atau psikologis, pertumbuhan iman atau spiritualitas. Kita akan membahas satu persatu.
Pertumbuhan secara biologis. Pertumbuhan secara biologis pada umumnya mengacu kepada perubahan fisik seperti perubahan hormon, berat badan, tinggi badan, warna suara, dan lain-lain. Tentunya di dalam pelajaran biologi kita pernah melihat proses pertumbuhan manusia yang dari kecil hingga dia menjadi dewasa. Nah, ini adalah pertumbuhan secara biologis. Lalu kita melihat pertumbuhan yang kedua, yaitu pertumbuhan secara psikologis. Pertumbuhan secara psikologis pada umumnya mengacu kepada perubahan emosi, perilaku, pikiran, dan perasaan yang semuanya menuju kepada kedewasaan. Pertumbuhan secara psikologis biasanya terlihat pada perubahan emosi seseorang, seperti marah, malu, takut, khawatir, senang, sedih, dan lain-lain yang memengaruhi setiap tindakan dan perilaku seseorang. Jadi pertumbuhan secara psikologis ini adalah sangat-sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan pertumbuhan secara psikologis ini akan terus berubah seiring dengan pertambahan usia dan juga hikmat yang dimiliki oleh seseorang. Bertambahnya pengetahuan dan bertambahnya hikmat dari Tuhan akan membuat seseorang bisa mengontrol emosinya, dan seterusnya. Mari kita melihat perubahan yang ketiga, yaitu pertumbuhan secara spiritualitas. Pertumbuhan secara spiritualitas pada umumnya mengacu kepada kepercayaan seseorang terhadap pribadi yang diimani. Pertumbuhan ini biasanya terlihat pada perilaku seseorang akan hubungannya dengan Tuhannya, serta kehidupannya yang selalu ingin mengenal Allah. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa seseorang di dalam hidupnya akan mengalami pertumbuhan iman, akan mengalami pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Bila dahulu masih kecil, kita tidak mengenal Yesus Kristus. Sekarang, di dalam pertumbuhan kita yang usia kita semakin dewasa, maka kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Bila dahulu kita hanya bisa berdoa doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sekarang kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dengan penghayatan dan pengakuan-pengakuan kepada Tuhan. Nah, itu adalah pertumbuhan secara spiritual yang dialami oleh setiap orang percaya. Jadi misalnya dari kecil kita sudah dididik dalam kebenaran firman Tuhan, maka ketika kita sudah mengalami pertumbuhan, kita akan semakin mengenal Allah yang sesungguhnya. Kesimpulan, bertumbuh dan berhikmat adalah suatu proses yang harus dijalani dan dimiliki oleh setiap orang dalam melangsungkan kehidupannya kepada yang lebih baik. Jadi, bertumbuh dan berhikmat ini seiring dengan berjalanan waktu, kita akan mengalami perubahan-perubahan tertentu di dalam hidup kita, dan marilah kita menjalani hidup itu sesuai dengan hikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Jadi dalam materi kali ini kita sudah hendaknya mengerti dan memahami bahwa bertumbuh dan berhikmat suatu proses yang harus dijalani oleh setiap manusia. Dan bagaimana kelanjutan daripada materi bertumbuh dan semakin berhikmat ini nanti kita akan bahas di dalam materi selanjutnya. Demikianlah pembahasan singkat pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.